kitab yang akan merubah kata-kata kitab suci, karena kitab suci itu diyakini oleh beberapa manusia yang meyakini, toh. Jadi nggak perlu, kita harus clear bahwa memandang kitab suci yang diyakini oleh kelompok-kelompok orang menurut persepsi manusianya. Tadi kan udah dibilang kalau kriteria itu saya nggak masuk ke dalam kriteria, sebab kriteria ini nanti bisa berbeda pandangan. Menurut saya itu kitab suci, yang saya maksud menurut kawan-kawan, apakah Alkitab itu kitab suci yang diyakini oleh Kristen ataupun Katolik, ya? Apakah menurut saudara-saudara semua itu suci? Tidak suci lagi. Oh gitu ya. Nah, kalau memang lagi, ya. menarik itu Pak Abdon ya. Tidak suci lagi kata teman kita ya. Kita bahas saja. Okay. Jadi kalau kita tidak setuju ya, tidak suci lagi ya. Karena sudah ada tercampur tangan manusia. Iya, itu penjabarannya. Artinya singkatnya setuju ya, tidak suci lagi. Artinya tidak suci gitu ya. Kalau suci, tetangga saya dia sudah tidak suci lagi karena dia sudah punya anak tua. Enggak, kita dewasa lah, kita menambah wawasan ya. Jawabannya yang dewasa lah ya. Artinya biar kita bisa mengantar tentang penilaian, kan begitu. Iya. Nah, setuju. Berarti dari kata-kata kawan semua, mungkin Anda belum kenal saya. Saya ini orangnya kalau sedang berdiskusi sambil nyeletup untuk mencari humor. Oke, nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Saya juga nggak terlalu serius juga sih nanggapinya. mungkin langsung kriteria aja. Kriteria. Tadi saya cuma satu tambahkan itu. Kriteria kalau yang dinamakan kitab suci itu harus langsung dari Tuhan dan dinyatakan ini adalah wahyunya, ini adalah kata-katanya gitu. Oke. Oke, berarti kitab suci yang menurut pandangan Bang Fahmi, Alkitab itu menurut pandangan Bang Fahmi itu tidak suci ya. Menurut Anda itu tidak suci ya. Mari kita uji saja kriteria ini. Tidak suci gitu aja lah. Iya, tidak suci. Ayo. Suci. Okay. Majukan bahasannya. Kalau tidak suci, apakah Bapak setuju Al-Quran itu masih ada berkesinambungan dengan Alkitab yang tidak suci? Mungkin salah persepsi ya. Jadi yang dimaksudkan Quran, Injil, Zabur dan Torah itu bukan Bible atau apapun yang dijadikan pegangan Yahudi sekarang ini. Jangan salah persepsi dulu gitu di situ. Oke, kita nggak bicara Yahudi, kita bicara Alkitab aja, karena Alkitab tidak diimani oleh Yahudi yang bukan beragama Kristen ya. Baik. Jadi clear bahwa Al-Quran itu tidak ada berkesinambungan dengan Alkitab yang diimani oleh saudara kita Kristen. Setuju? Bible ya. Sebentar. Setuju, karena Injil bukan Bible. Gini, sebentar, Bang Abdon. Itu kan tadi kan menerangkan tentang kitab suci. Sekarang tolong ini aja paparkan kitab suci yang Pak Abdon yakini dari sisi keunggulannya apa. Itu aja, biar kita bisa juga, kalau itu memang suci. Gitu loh. Artinya meyakinkan ke kita, Bang Abdon. Oke. Jadi saya tidak akan mengambil pemahaman dari saya dan saya tidak akan memberikan pemahaman Alkitab kepada Anda, sebab Anda juga bisa menilai dari pandangan yang Anda pikirkan, yang Anda nilai, yang Anda tahu, yang Anda rasakan selama pemahaman itu yang ada pada Anda. Saya tidak akan memberi pemahaman. Kita sudah bicara berarti Alkitab yang diimani oleh saudara kita Kristen bagi Anda tidak suci. Kalau Bible itu sama aja, Bible, Alkitab itu istilah kata saja. Gini. Itu tadi kan ya kita coba. Karena gini, Bapak. Gini aja, biar aja berjalan. Substansinya ya. Kita substansinya silakan Bang Tunas Daud.
Iya, substansinya kenapa? Pak Abdon tadi sudah linear, karena bahasa ataupun kata ataupun kalimat yang ada di kitab suci itu juga ada di kitab suci saudara kita Muslim. Gini. Ini kalau Enggak, saya mau tahu dulu untuk lebih kita leluasa. Saya mau tahu dulu ini yang Kristen, yang Muslim siapa saja. Yang Kristen ada Pak Abdon sama Bang Tunas Daud, Bang Heri. Dua itu. Nah, yang lainnya belum ada nih. Berarti yang buka materi orang Kristen mempertanyakan tentang kitab mereka sendiri. Betul. Menurut pandangan kita yang Muslim gitu loh. Ya sesuai dengan judulnya ya. Tujuan Anda apa? Ya kita kan berdiskusi Bapak. Santai-santai sambil minum kopi saja. Saya pengen tahu tujuan saya, pemahaman Anda itu tentang Alkitab itu yang dianggap oleh umat Kristiani itu adalah buku suci ataupun kitab suci yang diyakini untuk pedoman hidup, pengajaran tentang kehidupan. Nah, menurut Anda, apakah kitab suci Alkitab yang diyakini oleh umat Kristen itu bagi Anda tidak suci? Saya tidak tertarik karena apa? Satu, ini akan kalau seandainya orang Islam menjawab dengan persepsi orang Islam, kalau ada yang mengatakan bahwa kitab suci orang Kristen sudah tidak suci lagi, Anda walaupun Anda tidak tersinggung, tapi kalau ini live, maka orang-orang di luar sana, netizen di luar sana, mereka akan tersinggung. Demikian juga sebaliknya, jikalau ada orang Kristen yang mengatakan kalau Al-Quran sudah tidak suci lagi, atau bukan kitab suci, maka orang-orang Islam di luar sana itu akan merasa tersinggung. Saya lebih setuju, mari kita bahas, jikalau memang ada ingin pembahasan yang lebih menarik, kita bahas tentang ayat per ayat. Misalnya, tolong Pak dijelaskan, nih di dalam Al-Quran, ayat ini seperti ini, maksudnya seperti apa? Oh, kalau gitu, gini. Nanti tolong Pak, jelaskan di dalam Bible begini, kok bisanya begini, di dalam ayat ini begini. Saya lebih tertarik di diskusi tentang seperti itu. Begini, Akhi. Bentar ya, menyalak. Karena ini sebuah pertanyaan, maka kalau kita menjawab tidak salah. Tentu ketika kita menjawab harus disertai dasar. Dan itu saya kira tidak melukai siapapun. Kecuali kalau kita hanya menuduh kitab Kristen tidak suci, tapi kita tanpa menyertakan alasan itu, tanpa menyertakan dasarnya, itu baru bisa dikatakan sebuah fitnah, begitu Akhi. Saya kira tidak masalah. Karena yang menanyakan ini pihak Kristen sendiri kepada Islam. Dan kita boleh menjawab jujur sesuai apa yang diajarkan kepada kita. Monggo dilanjut. Oke, sip. Nanti disertakan dalil yang dianggap itu tidak asli ya, mungkin seperti itu ya. Kalau sudah Aki Subia ngomong, maka saya akan manut, karena beliau guru saya. Coba ditampilkan ayat mana yang dirasa itu ada campur tangan manusia, yang mana gitu loh. Wah, itu ya, yang silakan dulu tidak dari pihak Islam untuk membuktikan, karena saya di sini hanya pembackup saja ya. Saudara-saudaraku yang baru datang, monggo di. Selamat siang Bro Jose. Siang juga teman-teman. Ternyata pagi-pagi udah rame. Gimana dari Muslim? Bisa ditampilkan? Ya, saya nyimak aja lah dulu, silakan dilanjut, bagus juga sih. Oke, ini gitu ya, kalau menurut saya itu gini loh, ini jangan fokus pada kata suci, kita fokusnya pada kata kitab suci, berarti apa? Scriptura, itu kan, fokusnya itu di situ, jadi pada bendanya gitu ya. Nah, kalau saya sih lebih cenderung bukan suci tapi asli. Oh, gini aja Ivan Villa, Abu Dayak, Akina yang kami cintai. Jadi kalau misalnya mempunyai pendapat-pendapat yang mungkin bisa ingin dijadikan topik, itu bisa dikonversi menjadi sebuah pertanyaan kepada rekan saudara kita Kristiani gitu, supaya topiknya bisa berkembang bebas dan dialog pun mulai berjalan. Gitu aja ya. Betul. Lanjut. Setuju. Siap.
Saya nyimak dulu. Tadi yang bicara Bapak Sagala ya? Iya, Pak Abdul. Pertanyaan Pak Abdul Sagala saya balikin. Gimana menurut Bapak kitab suci? Apakah kitab Bapak adalah kitab suci? Mohon dijelaskan. Saya kan yang bertanya belum ada kesepakatan nih. Pandangan dari saudara. Kalaupun mau bertanya lagi sama saya, tolong dijawab dulu. Biar kita bisa berkembang untuk Sudah Pak. Tadi kami sudah menjawab. Maksudnya bagi saya mengatakan kalau sebuah kitab suci adalah kitab yang banyak sekali, bukan banyak sekali, cuman banyak kontradiksi yang dan ada campur tangan daripada manusia sehingga isinya berubah-ubah. Kan sudah saya jawab, Pak. Yang saya itu kan penjabaran dari Anda itu. Maksud saya, ketika saya tanya, apakah menurut Anda Alkitab itu yang diyakini oleh umat Kristiani itu suci atau tidak? Nah, jawab aja iya atau tidak. Tidak, itu penjabaran Anda, kan kriteria Anda yang memahami. Tapi jawabannya belum mengena nih. Belum terjawab. Iya atau tidak, kalau suci memang atau tidak? Kalau jawaban saya beserta paparan saya belum mengena, berarti silakan tanya ke yang lain. Berarti ada yang setuju, ada yang tidak berarti di sini. Ya kan nggak kan kalau ini kan yang ditanyakan soal kitab suci Bapak kan bukan. Iya, kan? betul. Nah, makanya kalau saya pribadi bilang itu kan, jadi apapun yang saya utarakan itu kan tidak akan mengganggu iman kalian Kristen gitu. Cuma di sini sesungguhnya gitu. Iya, gitu jadi Pak. maksud saya gini, jadi biar clear harus tegas menanggapi, dan ini juga bukan ketentuan, kita hanya berdiskusi di Zoom ini saja toh. Nah, itu pemahaman kita saja ya, untuk masukan kita saja. Artinya apapun latar belakang pandangan Anda tentang kitab suci yang diyakini oleh umat Kristen ini, yang saya tanya itu dijawab, apakah menurut Anda itu Alkitab itu suci atau tidak? Tidak. Oke. Oke, terima kasih. Kasih mau jawab gitu aja kok repot amat ini itu. loh. Iya, itu Tidak, yang saya udah. harapkan. Tidak. Ya, oke. Gini Bang Sagala. Oke. Kalau bicara tidak, berarti ada sisi yang latar belakang tidak ada hubungan. Kalau tidak, oke. Berarti kitab suci ini tidak ada hubungannya kepada Al-Quran. Tidak ada. Alkitab tidak ada hubungannya dengan Alkitab tidak ada hubungannya dengan Al-Quran. Kalau memang jawabnya tidak, betul kan? Biblos tidak ada hubungannya dengan Al-Quran. Soalnya Alkitab itu adalah nama lain dari Al-Quran. Begitu loh Pak Abdul. Kalau Oke, ya saya sebutlah. Saya sebut Bible lah, Bible yang diyakini. Yang diyakini kitab yang diyakini umat Kristiani gitu. Saya sudah paham ini, Mas. Gini. Ini tadi kan umat Islam mengatakan tidak. Ya intinya, Bang Abdon, tolong dipaparkan gimana Anda bisa memberi klarifikasi supaya kita ini bisa ngeh, gitu ya aja. Tapi kalau Anda terus bertanya ini, itu nanti jadi blunder. Artinya nggak utuh yang Anda sampaikan, terpotong. Saya paparkan ya. Kalau jawabannya tidak, berarti tidak ada hubungan sama sekali pun tentang sejarah Alkitab itu ataupun Bible itu ataupun kitab yang diyakini oleh Kristiani dan kitab suci Al-Quran yang diyakini oleh umat Muslim. Berarti tidak ada hubungan, sama seperti kalau pamannya kitab suci daripada Hindu ataupun Buddha atau yang lainnya tidak ada hubungan. Ya, tidak ada hubungan sama sekali tentang ajaran itu. Nah, sekarang kalau kita bicara tidak, berarti Anda setuju Al-Quran itu tidak ada hubungan apa-apa. Lanjut pemaparan. Iya, itu ya. Lanjut pemaparan. Oke. Kalau begitu, apapun yang terkandung, ataupun apapun ayat yang tertulis dalam Alkitab itu sama sekali tidak memuat tentang kitab suci yang lain. Apapun yang dituliskan oleh Al-Quran tidak mengandung tentang kitab yang ada ayat-ayat di Alkitab itu.
berarti ini sama sekali tidak ada hubungan sejarahnya. Sejarahnya berarti, oke, setuju ya? Lanjut aja dulu. Nah, setuju nggak biar kita bisa lanjutkan? Nanti kalau nggak setuju, lanjut saja dulu. Lanjut. Ini tadi ya. Saya sudah nangkap maksud Anda ini kemana nanti. Gini. Makanya tadi dari awal sudah sampaikan saja paparannya. Nggak usah klarifikasi dulu. Anda punya pemikiran seperti apa? Oke. Kalau begitu, harus ada yang satu yang benar. Harus kalau saya paparkan ini harus ada satu yang benar, satu yang nggak benar. Kalau saya mau paparkan. Ya silakan, nggak apa-apa, kami menerima semua pendapat. Oke, jadi kalau begitu saya pun tidak akan menggali tentang kesamaan apa yang diceritakan di dalam Alkitab karena memang tidak ada hubungannya. Dan Anda juga tidak boleh menyambung-nyambungkan juga tentang sejarah di Alkitab. Nah, berarti kita clear. Kita nggak ada hubungan tentang kitab suci itu. Jadi untuk apa kita bahas, kan begitu? Nah, untuk apanya akan kami jelaskan. Jelaskan, kawan muslim. Nggak perlu dijelaskan, karena memang sudah berbeda. Ngapain? Contoh nih, kitab Hindu, saya paparkan sampai kiamat pun ya nggak ada hubungannya. Nama contoh Adam tidak ada tertulis di sana. Berarti kitab Hindu tidak suci gitu maksudnya? Bukan. Artinya kalau nggak kan berarti nggak paham Pak Abdon ini maksudnya tidak suci itu apa? Biar kami jelaskan. Kitab suci itu adalah pedoman pengajaran tentang hidup oleh yang diyakini oleh masing-masing yang memiliki kitab suci. Jadi kalau saya artinya hubungkan hubungkan dengan kitab suci yang Hindu sampai kapanpun nggak ada sejarahnya di situ. Itu bedanya. Tapi kitab Vedas itu kitab suci kan? Iya, kitab semua suci, kan? Iya tidak bertanya tadi. Kalau saya jawab dulu. Kalau kitab suci Al-Quran itu saya anggap suci untuk Anda. Gitu. Ya itu aja sih. Nah, siap. Ya, tadi kan pertanyaannya apakah menurut kalian itu Bible kitab suci? Ya kalau menurut kita ya tidak, tapi kalau menurut kalian ya iya, kan begitu Pak seharusnya Pak. Iya, kalau saya memandang bukan begitu. Beda jadinya pandangannya. Kalau saya kitab suci Al-Quran itu yang Anda miliki itu, yang Anda yakini, saya anggap itu suci bagi Anda. Itu sama aja. Pertanyaan Anda yang salah kalau begitu. Tapi kalau Anda kan Anda bertanya menurut kita. Makanya saya bingung. Nah, saya akan yang salah pertanyaan Anda Pak Abdul. Enggak. Sekarang gini Pak Abdul Segala. Adalah suci bagi Anda. Bagi Anda? Bagi Pak Abdul Segala? Ya, suci bagi Anda. Bagi Pak Abdul Segala gimana? Bagi saya Alkitab itu yang suci. Sama aja Pak, apa bedanya? Mungkin gini, Anda mengatakan Alkitab itu, tadi kan saya tanya nih, Anda mengatakan Alkitab itu tidak suci dengan kriteria yang belum Anda jelaskan. Kan gitu toh? Ya. Kalau saya, walaupun itu tidak... nih Pak Abdon, ini kebanyakan acara, ini lebih baik begini loh. Kami mengatakan bahwa Bible itu enggak suci. Kamu mengatakan Al-Quran itu enggak benar. Itu aja loh, jadi enak. Suci. Betul enggak? Apapun tentang suci atau apa itu jadi enak. Sebentar gini kan bagi kami nggak ada beban untuk menerima Al-Quran karena kami kan sudah selesai dengan kitab Wahyu di akhir Alkitab kami gitu. Nah, ayo kita buktikan wahyunya itu. Untuk datangnya Al-Quran gitu Pak. Itu saya rasa jawabannya paling jelas. TA itu clear. Ya udah kita dengerin dari Muslim sekarang ya Pak Abdon. Gua kira sudah cukup menjelaskan. Mari sekarang Ikhwan Filah yang Muslim menjelaskan. Gini, link and match. Kalau ada kisah di Al-Quran yang link and match-nya ada di Alkitab, itu suci atau tidak? Oke, sebentar ya. Aku buka aja. Dijelaskan. Silakan. Akhi Esa. Karena kan semua kita tahu ya, kan duluan terbit dulu ya tentang itu Injil baru. Udah, oke silakan. Siap, thank you. Ya, silakan yang Muslim. Mana ya judulnya, ntar kita lihat dulu. Akhi Ersa atau Akhi Pami atau sebenarnya judulnya nggak nyambung sih, karena kan Gary kan datang belakangan. Ya, yang ini ada 49. Pas ini Bang Vaksin. Kenapa Akhi Basin? Mungkin ada itu akan yang terputus itu pas yang sudah jam berapa itu ya?
Yang cuman Uni sama Gary aja itu yang terputus. Tapi itu pun ada Gary-nya udah lumayan lama juga. Bang Vaksin. Antara ini lah judulnya. Kalau enggak apa ini yang dibahas nih? Telepon ini judulnya kalau enggak bukti betapa botolnya Kris atau ini. Iya nggak apa-apa ini. Oh ini orang nelpon ini Bang Vaksin. Lagi ditelepon. Ya lanjut silakan. Kacau ini Bang Vaksin ini. Sebenarnya Pak Abdon Sagala tadi udah dijelasin dengan Pak Heri Dayak. Kriteria kitab suci, bla 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 bla. Nah Pak Heri Dayak memang nggak mau menyebutkan, ya kan? Nah terus sekarang Bapak tanya kita bilang tidak, itu kan menurut kita. Jadi nggak salah dong, sama dengan Pak Abdon bilang tadi, menurut saya itu kitab suci bagi orang Islam. Nah saya tanya lagi kepada Pak Abdon, apakah itu kitab suci menurut Pak Abdon Al-Quran? Ya kalau begitu. Saya sudah jawab, Al-Quran itu suci bagi Anda. Itu jawaban saja. Ya, sama aja, Pak. Sama kan? Bukan bedanya. Coba pahami kata-katanya. Pahami kata-katanya ya. Makanya saya katakan jangan bahas materi ini. Kenapa? Kami akan mengatakan bahwa kitab kalian tidak suci menurut kami, tapi menurut kalian kitab kalian itu suci. Nah, demikian juga kalau pas Anda ditanya, ya Anda katakan Quran suci menurut kami, dan sebaliknya Bapak juga pasti tidak akan mengakui kalau Al-Quran itu kitab suci menurut Bapak. Bapak pasti tidak akan mengaku itu karena hanya saja Bapak tidak ingin mengatakannya. Jadi begini loh, kalau roti itu enak rasanya, kalau gula itu manis rasanya, itu enak gitu. Kalau dibuat masakan, diulet-ulet, digoreng jadi undi-undi itu enak itu. Masalahnya roti nggak ada di Papua, adanya sagu. Gimana itu, Bang? Nah, kalau ada sagu nggak apa-apa, kan di sini ada roti sagu. Roti sagu itu sama kelapa, dikasih kelapa enak. Fokus. Sebentar. Dengarkan netizen itu loh, nggak enak. Sebentar, Pak Sugi. Ini begini, pertanyaannya agaknya bercabang kalau jawaban Pak Abdon seperti itu. Nah, begini, lebih kalau menurut saya, pertanyaan yang sesuai itu begini sebenarnya. Apakah Bible itu menurut umat Islam suci bagi umat Islam, begitu? Kalau mau lebih jelas. Nah, sekarang dibalik. Menurut Pak Abdon, Al-Quran itu kitab suci yang suci atau tidak bagi Pak Abdon? Suci bagi Anda. Ini bukan jawabannya. Jawaban sebaliknya. Pertanyaannya untuk Pak Abdon, bukan untuk umat Islam. Oke, gini deh, ini hamba coba memaparkannya dari Islam mengenai kenapa kitab kalian tidak suci itu begini, dan kenapa ada hubungannya. Ya karena dalam Islam itu kami mengimani bahwa memang eksis gitu loh, memang eksis. Nah, bukan mengimani apa yang tertulis di ayat-ayat itu asli atau tidak, enggak itu. Tapi kitab Injil itu memang eksis dan Torah itu eksil. Dan kitab sendiri dalam etimologi Arabik itu adalah ketetapan kitab itu. Itu bisa dilihat di An-Nisa ayat 24 mengenai kitab itu. Jadi kitab yang kita ambil dari Indonesia itu sejatinya bukan buku artinya. Sejatinya bukan buku gedebuk dari langit, bukan gitu. Jadi kitab itu ketetapan yang datang dari Allah kepada Nabi Isa namanya Injil, ketetapan yang datang kepada Nabi Musa dari Allah namanya Torah. Nah, inilah yang kami bahas, kitabnya kalian yang bernama Bible dan Injil yang berada di dalam kitabnya kalian bernama Bible, ini hubungannya adalah di ayat Ali Imran. Di surah Ali Imran ayatnya lupa, tapi berbunyinya begini. Kalian ini kalian ini berdusta ketika mengucapkan bahwa ini datang dari Allah, padahal bukan gitu. Dan kalian merubah-rubah ayat-ayat yang ada di dalamnya. Nah, ini terbukti. Ini nubuat Al-Quran yang membuktikan bahwa memang ada perubahan, memang ada ucapan-ucapan kalian yang tidak berdasar pada ayat-ayat yang ada dalam Injil dan Torah itu sendiri. Itulah kenapa kami mengatakan kitab kalian tidak suci. Begitu loh. Bahkan tidak ada hubungannya itu kenapa? Ya karena tidak pernah dimention Bible itu dalam Al-Quran. Hanya Injil, Torah, dan Zabur. Injil ada. Tapi kebalikannya di kami Al-Quran itu nggak dimention sama sekali gitu loh. Jadi gimana? Ya nggak apa-apa. Yang belakangan selalu mengkritik dan mengkoreksi yang datang lebih dulu. Percaya nggak?
Oke, coba ini bisa jadi yang datang belakangan bisa menyesatkan. Itu bahaya juga. Nah, itulah yang diucapkan Yahudi kepada Kristen. Itu juga yang kita ucapkan terhadap Muslim. Gimana tuh? Nah, itulah kenapa naturalnya itu ada begitu. Yang datang belakangan pasti mengkoreksi. Kalau misalnya kitab suci Injil ini emang udah sempurna, nggak perlu ada Al-Quran. Kalau misalnya Torah ini udah sempurna, nggak perlu ada Injil dan Al-Quran. Ini yang mesti kalian terima kenyataannya. Itulah kenapa kami ada dan kami berkembang. Oke. Kenapa Pak Gores bilang sempurna, Pak? Ini perlu nih, menarik ini. Nah, karena begini, coba tolong tunjukkan dalam perjanjian baru ada nggak hukum aurat? Halo? Oke, Pak Abdul dan Pak Tunas bisa nggak ditunjukkan ada nggak hukum aurat bagi manusia di dalam kitab kalian? Kata sempurna itu baru. apa? Tunggu dulu, Pak. Jangan seolah-olah aurat itu jadi menyempurnakan kata sempurna tadi itu. Maka dari itu karena kalian tidak ada, kami menyempurnakan hukum aurat itu. Hukum-hukum Tuhan yang tidak kalian tampung, yang tidak terdapat pada kalian, ada pada kami. Hukum apa itu, Pak? Ya. Contoh satu hukum aurat. Satu aja dulu hukum aurat. Nanti baru kita ke sosial yang lain mengenai riba, lalu mengenai hukum kenegaraan, lalu mengenai hukum jangan itu berarti gini, berarti Anda tidak konsekuen. Dengan apa? Kan tidak suci, oke? Iya. Bible itu tidak suci, oke? Iya. Jadi Anda salah kalau memperbandingkan yang suci yang ketidak suci. Ya tentu ada perbandingannya lah. Seolah-olah gini Pak Abdon, seolah-olah saudara kita Pak Gores mengatakan kesempurnaan itu adalah suci. Ya oke, nggak apa-apa, kita ikuti dulu proses perjalanan. Iya, makanya mesti ikuti ya. Kita di sini maksudnya biar terarah ya. Dari Kristen berapa orang, dari Muslim berapa orang gitu, boleh nggak kayak gitu biar enak? Ya silakan, boleh. Ini saya Kristen. Berapa orang kira-kira Kristen di sini? Mohon maaf, tadi saya dengar ada 3 orang kayaknya ya. Benar ya? 3 apa 2? Tunas Daud ya, Bu. Tunas Daud ya, Bu. Ada 3. Tunas Daud 1, 3 ya. Berarti dari pihak Muslim Pak Heri ya tadi ya yang mau bicara? Atau siapa yang mau bicara dari pihak Muslim? Saya. Siapa itu? Dari pihak Muslim? Kang Pami. Kang Pami, saya dan Pak Desugi. Mujahid baru. Oh, oke. Mujahid baru. Oke, berarti Kang Pami, siapa lagi? Boleh ditambah 1 Pak Desugi lah, nggak apa-apa. Oh, enggak, saya pembackup saja, biar yang baru-baru aja. Oke, silakan Pak. Siapa yang bisa ration untuk selain Kang Pami, biar pas bertiga gitu. Pak Zainal Arifin mau atau siapa? Bang Ersa bisa itu. Bang Ersa? Oke, kalau enggak saya masuk karena kalau saya nyimak aja dulu, Itu Pak Eri ya? Pak Eri masuk deh, boleh. Pak Eri. Pak Eri saya nyimak aja dulu. Gantian dulu lah dengan yang baru-baru masa dari dulu saya terus. Ya. Oke, enggak giliran ditanyain umat muslim yang istilahnya yang mau kita kedepankan pada enggak ada nih. Jadi kalau kita masa Pak Fahmi sendiri siapa lagi tuh? Bang Erik. Oke, Bang Erik, Bang Fahmi, Bang Fahmi siapa lagi biar pas 3 orang. Jadi bergantian aja menanggapi biar enak dan adil. Silakan mungkin Pak Imanes. Bertiga dengan Mbak Rifa aja. Mbak Rifa kan mempesona. Enggak, kalau saya tadi kan biar yang ini aja. Maksudnya kalau saya moderator aja gimana? Atau Pak Imanes, boleh Pak Imanes ya? Udah sama aku aja kalau enggak ada yang mau. Siapa itu? Kristalbek. Sorry, saya harus lihat dulu nih. Oke, saya di sini akan insya Allah memoderator biar kondusif ya, biar kita tidak rusuh di sini. Di sini pihak Kristennya ada 3 dan Muslimnya juga ada 3. Silakan bergantian secara dewasa bergantian menanggapi. Mungkin dari pihak Kristen memberikan komentar atau argumentasi, nanti ditanggapi pihak Muslim bergantian. Silakan mungkin dari Kristen dulu tentang kita tadi bahasanya saya dengar tentang kitab suci ya. Silakan mungkin dari pihak Kristen dulu bergantian membahas tentang kitab suci yang kita komparasi. Pak Gigi. Oh, nanti ini Pak Jose juga ikut ya? Pak Jose, Pak Jose, Pak Abdon Sagala dan oke, silakan bagi pihak Kristen. Ya nggak apa-apa. Pihak Kristen duluan, nanti kita tanggapi dari pihak Muslim. Silakan. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, jadi tadi kan sudah. Oke, makasih Bu Rifa. Pak Abdon ya. Oke, silakan Pak Abdon. Silakan Tunas Daud, silakan. Silakan dia dulu sama Pak. Terima kasih Bu Rifa ya.
Ya, lanjut Pak, silakan. Oke, saya ya, baik. Ya, tadi menarik memang tadi, sempurna. Itu bagus sekali itu ya. Sempurna itu berarti dia sudah perfect. Sebelum perfect berarti imperfect. Ya, sebelum perfect berarti imperfect, berarti aktual dia. Butuh aktual dia sebelum faktual. Nah, tadi teman kita tadi, saudara kita Bapak Kores tadi mengatakan kesempurnaan itulah membuktikan bahwa kitab itu adalah suci. Itu bagus sekali memang itu statement beliau ya. Cuma menjadi pertanyaan saya adalah seperti apakah kesempurnaan itu yang harus kita akui bersama ya sehingga itu menjadi pegangan suci gitu. Silakan dijawab sama saudara kita Muslim. Ini Oke, kalau mungkin saya ditambahkan lagi. Kalau saya narasumbernya ini, wah singkat sekali. Coba silakan yang lain dulu, yang lain dulu. Aki Heri, silakan Aki Heri. Enggak usah, kita gini. Yang di lain sini dulu. kita ya oke. Saya catat di sini ya. Di sini ada Pak Abdon. Ada Pak, tunggu biar saya nggak bingung di sini soalnya rame. Ada Pak Tunas Daud. Satu lagi Pak Jose, ikut Pak Jose ya. Iya, ikut silakan lanjut. Pak Ya. Jose, di sini yang narasumber yang pertama Bang Pami. Saya catat nih ya Bang Pami, biar enak kita di sini. Silakan ya, nanti jadi ikhwan filah yang ada di sini tidak kecewa ketika ingin berbicara, tidak dipersilakan berbicara. Kita di sini punya kapasitas yang sama untuk berbicara gitu. Kalau nanti tidak ada, biar kami saling menanggapi aja umat Islam. Atau pihak Kristen boleh nggak kira-kira ketika kami bergantian menanggapi, boleh nggak? Kita tidak mau tidak adil di sini, silakan, Pak Jose dan Pak. Oke, baik. Jadi kita tidak perlu mention nama bagi yang pihak Muslim. Silakan bagi pihak Muslim yang ingin menambahkan, tolong raise hand biar kita sebutkan nama. Jadi kita tidak perlu yang duluan yang apa, silakan gitu ya. Oke. Tadi Pak Tunas Daud mengatakan poinnya adalah pertanyaannya tentang kesempurnaan ya, kesempurnaan kitab suci. Iya Bu, iya Ibu Ripa. Oke, baik. Silakan dari pihak Muslim, Bang Pami atau siapapun juga bergantian berbicara untuk menjabarkan makna kesempurnaan kitab suci ini dalam perspektif Islam. Saya boleh? Silakan. Jadi saya menanggapi perkataan dari umat Kristen tadi. Cuma sebenarnya kita harus melihat dulu apa makna dari kitab suci. Jadi makna dari kitab suci itu ada dua kosakata. Kitab artinya suatu buku atau catatan, terus suci. Suci itu artinya bersih, ya. Nah, kitab suci bagi pemahaman Islam itu dasar sebuah wahyu dari Tuhan yang tidak ada campur tangan dari manusia atau tidak ada campur tangan pemikiran dari manusia. Jadi kalau berbicara makna dari kitab suci, seharusnya kitab suci itu adalah wahyu yang diturunkan oleh Sang Pencipta kepada beritakan kepada nabi tersebut kepada umat-umatnya. Jadi kalau berbicara makna kitab suci, kita harus tahu maknanya dulu. Dari maknanya inilah kita harus berbicara masuk ke dalam. Itu loh singkat dari saya. Silakan yang lain. Oke, tanpa perlu saya minta, silakan mungkin Bang Pami atau siapapun dari pihak Muslim, yang Pak Ersa atau siapapun silakan, atau Tuan Moto silakan, semua boleh berbicara bergantian. Saya catat ya makna. Oke, silakan yang lain. Saya cuma mau menanggapi sedikit dari Pak Tunas gitu kan. Menurut saya pribadi ya, yang dinamakan sempurna itu pertama kategorinya ya, itu harus untuk semua manusia, semua zaman, semua golongan. Ya, itu buat saya. Terus keduanya itu harus berdasarkan semua yang namanya tuh adil, kesetaraan, berisi tentang bagaimana petunjuk supaya kita itu bisa menjadi lebih baik, ya. Terus ketiga, ini yang saya paling suka sekali, harus bisa diuji secara kesejarahan dan juga secara ilmu pengetahuan. Ya, itu. Terus yang terakhir, yang keempat, kitab suci itu harus ya terjaga. Arti kata terjaga itu apa? Saya contohkan misalnya kalau dari Bible sendiri itu ya, kanonisasi itu sudah melalui berbagai
tahap-tahap ya. Saya berbagi. Jadi yang pertama itu namanya itu kanon Murotarian. Ya, kemudian dalam konsili-konsili itu kemudian tadi saya bilang tuh bongkar pasang. Jadi bingung gitu. Dalam kanon Murotarian itu tidak ada yang namanya itu 2 Petrus. Tapi kalau sekarang kan kalau kita cek pasti ada 2 Petrus di situ. Nah, makanya itu Quran itu kalau sempurna itu ya karena itu harus dinyatakan oleh pemiliknya sendiri, yaitu siapa? Tuhan gitu. Nah gitu aja ya Pak Daud, terima kasih. Oke, baik saya jawab gini ya. Tadi Bapak katakan bentar. Oke. Pak, itu baru 2 pihak Muslim yang menanggapi. Kita harus ini ada lagi mungkin, kalau tidak saya simpulkan biar fokus ya. Ada tambahan sedikit. Silakan. Saya menanggapi Bang Tunas Daud ya. Mungkin yang pengertian sempurna tadi kan di situ kan. Siapa ini? Mohon maaf saya belum lihat namanya di sini. Tunggu. Pak Esra. Oke Pak Elsa, saya catat ya. Suaranya gimana? Oke, bagus. Jelas tapi agak kecil. Tapi ya, bisa didengar kok. Oke, tak deketin ya. Oke. Di situ kan sempurna ya, sempurna di situ ayat sempurna. Nah, sebetulnya kitab itu kan pedoman hidup. Dari Adam sampai Nabi Muhammad. Proses sejarah, ya artinya kalau Nabi Adam ya jelas hukumnya ya hanya sekelompok kecil. Terus manusia berkembang. Nah, Nabi terakhir itu, dia kehidupannya sudah komplit. Kasus kehidupan manusia juga sudah komplit. Ada raja, ada pengusaha, ada tentara, semuanya ada. Nah, disinilah sebetulnya hukum itu akan menaungi semuanya. Coba kalau dianggap katakanlah zaman Nabi Nuh, dia hukumnya apa? Kerajaan mungkin belum ada. Jadi sistem pemerintahan nggak mungkin muncul di situ. Nah, apapun keniscayaan manusia, itu bahwa perselisihan itu kan hidup dari integrasi kemanusiaan yang semuanya berkembang. Sekarang mungkin ada teknologi, ada kedokteran. Nah, karena kompleksnya tadi, Nabi terakhir itu juga begitu kompleks yang dia hadapi. Nah, di sini akan muncul dipraktekkan, sehingga aturannya pun dipraktekkan oleh sosok itu. Nggak kebayang misalnya sosok itu zaman Nabi Nuh, gimana menghadapi sistem kedokteran. Hukumnya kayak apa? Itu nggak akan muncul. Di sini sempurna. Makanya contohnya jelas, aturannya bisa diterapkan. Misalnya kayak sepele ya, ini agak panjang sedikit, misalnya masalah perang. Andai kata nggak ada ketentuan itu, manusia pun itu pasti terjadi. Nah, demi kemanusiaan, itu harus muncul hukum itu. Oke, mungkin itu dulu. Terima kasih. Oke. Karena tadi sudah ada 3 yang menanggapi dan saya rasa takutnya bapak-bapak bertiga dari pihak Kristen lupa dengan penekanan dari saudara saya. Saya sudah catat di sini, saya simpulkan, saya sebutkan kembali, mohon ditanggapi. Yang pertama dari Bang Erik tadi. Bang Erik mengatakan kitab suci itu adalah firman Tuhan yang tidak bercampur dengan buatan tangan manusia atau tidak terkotori, itu yang disebut dengan suci. Yang kedua, Bang Pami mengatakan yang kesempurnaan itu yang pertama adalah bisa diuji secara ilmiah, sempurna untuk semuanya dan terjaga. Itu dari Bang Pami. Kemudian dilanjutkan oleh Pak Ersa, yang disebut dengan sempurna itu adalah hukum-hukum yang terdapat di dalam kitab suci itu menaungi segala sesuatunya pada masanya. Nah, itu yang disebut dengan sempurna atau suci. Kurang lebih begitu. Mungkin dari teman muslim kalau ada yang salah silakan diperbaiki saya. Dan mohon untuk pihak Kristen memahami poin-poin yang saya simpulkan dari paparan dari pihak muslim. Silakan untuk menanggapi bergantian, saya akan catat juga poin yang Anda sampaikan, nanti saya sampaikan lagi, ulangi lagi karena ini banyak yang menanggapi ya, biar kita nggak lupa di sini. Silakan pihak Kristen menanggapi. Baik, terima kasih Ibu Rifa. Ya, tadi makna ya. Yang pertama makna, kemudian tadi tidak ya langsung dari Tuhan tadi itu ya, wahyu ya. Nah, kemudian dia relevan sesuai situasi kondisi masa pada saat itu. Kan gitu kan. Kemudian dikaitkan dengan problem-problem antropologinya manusia kan begitu. Oke, saya jawab. Ya, kemudian bisa diuji tadi ya. Makna ya, memang semua yang di Alkitab itu punya makna. Ya, itu. Yang kemudian
adakah yang di kitab suci itu tidak langsung dari Tuhan wahyu itu langsung, tetapi perlu media di situ. Siapa itu? Nabi. Begitu. Perlu media. Jadi kalau langsung ya suara Tuhan atau wahyu itu disampaikan kepada manusia, ya langsung itu saya rasa kita semua tahu tidak mungkin. Jadi perlu perantara, yaitu Nabi salah satunya. Kan begitu. Apakah yang disampaikan oleh Tuhan itu, wahyu itu, atau nubuatan, atau penglihatan, atau mimpi itu ya, itu tidak real, bisa diuji, bisa diuji. Sejarahnya ada. Bagaimana kita mengujinya? Dari sisi arkeolog itu. Begitu. Bagaimana dengan sejarah-sejarahnya? Ada kerajaan, ada Syria, Persia, Babilonia, ada. Begitu. Kemudian kata sempurna itu memang saya langsung kepada Injil ya. Yesus berkata, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Jadi semuanya itu memang berkaitan langsung dengan ya si penulis itu ya, dia itu harus sempurna di mata Tuhan. Sehingga Tuhan itu memberikan kata-kata itu untuk ditulis dia gitu. Apakah berhubungan dengan seluruh zaman pada saat itu? Iya. Memang betul. Begitu. Apa buktinya lagi? Tradisi suci, konsili, muktamar, saksi-saksi, bentuk tulisan, perkamen. Begitu. Apakah ada salib saat itu? Ada. Ada kuburannya? Ada. Semuanya itu bisa dibuktikan begitu, bisa diuji, bisa. Cuman yang menjadi tidak suci itu seperti apa dikaitkan dengan sempurna itu di mananya gitu. Apakah tulisannya, kontennya, atau apa, itu yang menjadi bingung saya. Silakan dijawab teman-teman. Oke, lanjut kepada silakan Pak Yose dulu. Silakan Pak Yose. Oke, silakan Pak Yose menanggapi. Baik, terima ingat kasih. Tema kita adalah kita membahas tentang kitab suci ya. Kita dudukan dulu permasalahan kitab suci yang disebut dengan kitab sempurna dan suci. Siap Pak Jose. Silakan Pak Jose. Yang paling penting gini, tadi saya menyangkut ke obrolan Mas Layer Torres, Kristus Layer tadi. Dia bilang karena di Al-Quran itu ada ajaran tentang aurat gitu. Ya. Padahal di dalam Tanakh pun, dalam Perjanjian Lama itu sudah ada. Nah, lalu sekarang misalnya ajaran tentang haram dan halal di Alkitab Perjanjian Lama atau di Taurat itu dikatakan ikan yang bersisik dan bersirip itu halal, gitu kan dong. Tetapi ini diabaikan begitu saja kan, karena tidak ada di dalam Al-Quran, gitu kan. Seolah-olah dari mana itu boleh asalnya ajaran yang haram, lele itu karena tidak bersisik dan bersirip, sekarang kok bisa menjadi halal, gitu kan. Nah, itu salah satu contoh kecil saja, gitu. Jadi bukan berarti ada sesuatu yang tidak ada di kitab lain, menjadi kitab itu suci. Kalau gitu kitab buku kedokteran dan lain sebagainya lebih suci dong, lebih hebat, lebih komplit, gitu kan. Kalau dibilang juga Al-Quran lebih komplit, ternyata isinya juga berapa halaman dibandingkan dengan Alkitab, gitu kan, jauh kan, dimana bisa mendetail gitu. Jadi memang harus dibandingkan. Satu, tadi teman saya yang sebelumnya bilang harus ada sesuatu yang contoh yang sama dalam Al-Quran dan dalam Alkitab, gitu. Dalam Injil lah saya akan kata, atau Biblos kalau teman tadi bilang. Misalnya contoh di Zakaria, ayahnya Nabi Yahya, di Alkitab dikatakan di bulan versus 3 hari. Nah, masalah kesucian juga kan perlu sebuah kitab dapat dipercaya itu kalau dia akurat gitu. Kalau di awal dikatakan 9 bulan, lalu diubah menjadi 3 hari, apanya yang akurat, bahkan bisa menyesatkan. Gitu loh. Belum lagi semalam juga saya ceritakan tentang kelahiran Nabi Isa di dalam Alkitab dan dalam Al-Quran. Di dalam Alkitab, khususnya kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes dikatakan ada sosok, yaitu Yusuf sebagai suami Maria. Tetapi kenapa di Al-Quran dihilangkan sosok Yusuf ini? Ya? Alih-alih Yusuf ada, dibuat alibi yang macam-macam. Misalnya, Maria dituduh berzina karena tidak ada suaminya, ya kan? Lalu Maria karena tuduhan zina itu, Nabi Isa yang masih bayi harus membela ibunya, gitu kan? Itu padahal kan tidak ada di kitab sebelumnya. Apakah ini disebut menyempurnakan? Gitu. Lalu alibi lain untuk menghilangkan sosok Yusuf, misalnya, ya, dibilang Maria mendapat makanan secara ajaib, tiba-tiba ada makanan, ada buah-buahan dan lain sebagainya. Kalau ada sosok Yusuf tentu tidak perlu ada kisah itu kan, ya. Lalu yang lainnya lagi, alibi lainnya. Ya, jadi ada beberapa alibi termasuk pohon kurma yang menjulurkan dahannya. Pak Jose, itu kan jadi, masuk ke materi. Bentar, saya potong sebentar gini.
Contohnya kasih 1 apa 2 nanti, karena itu kalau seandainya itu kan termasuk klaim dan tuduhan, kami harus jawab itu, tapi kan nggak mungkin karena kita materinya bukan itu kali ini, bukan materi isi di dalam Al-Quran ataupun Bible, tetapi kita menyatakan kesempurnaan dan kesucian kitab suci. Artinya kita belum masuk ke dalam, kita masih di luar aja gitu. Kalau kita masuk ke dalam nanti banyak hal. Bukan, saya Ibu termasuk dari ini. Bukan, saya moderator. Materi yang Anda sampaikan itu premis. Iya, kita harus tapi yang sesuatu. Kan Ibu mengklaim yang ini palsu, yang ini asli kan. Untuk melihat saya belum ya, saya di sini moderator loh, kok saya gimana sih Pak Jose ini? Saya di sini moderator, dari tadi saya moderator kan biar rapi gitu loh. Saya tengahi, makanya dari awal saya mengangkat, saya lebih cenderung mengangkat yang asli dan palsu, bukan masalah kitab suci siapa yang suci siapa yang tidak, tapi Anda mengangkat mempertanyakan kitab suci mana yang suci dan yang tidak, akhirnya ujung-ujungnya kan ke asli dan palsu kan. Makanya saya sudah katakan, saya sudah tangkap maksud Anda, cuman Anda menyampaikannya bertele-tele. Dari awal saya sudah menyampaikan, saya lebih cenderung ingin membahas ayat per ayat. Nah, itu kan udah ayat per ayat saya sampaikan. Ingat kan kata-kata saya. Nah, sekarang Anda pertama memungkiri itu. Tidak, dan ujung-ujungnya kan arahnya ke sini. Makanya ini sekedar untuk supaya kita tahu saja, tahu saja. Kalau ingin membahas satu masalah, tolong saya belum selesai, jangan dipersulit, dipertele-tele. Giliran kami 3 orang selesai, Bapak komentar, gitu aja, Pak. Kan enggak, Pak Jose, mohon maaf. Begini, saya di sini moderator. Saya di sini maunya kita jangan melebar kemana-mana. Pak Jose menyampaikan itu premis semua tentang Yusuf, tentang kelahiran. Itu sudah premis, tuduhan terhadap kami dan kami harus menjawab itu. Tapi nggak mungkin kami. Lah iya, itu kan kesimpulan Anda. Bukan, ini kan materi, sekarang gini. Belum, kita belum sampai ke belum. Kita masih di tentang kitab suci. Itu kenapa di Pak Tunas Daud tadi bertanya, nah yang kesempurnaan dan suci itu gimana? Maksudnya itu dulu, belum ke materi. Nanti kita akan bahas materi dan kita akan komparasi. Baru kita kritik tekstual boleh. Tapi kalau kita lakukan itu secara bersamaan begini, waktunya panjang dan kita buang-buang waktu. Nanti bakalan ke debat kusir. Makanya saya katakan 3-3 menanggapi. Silakan Pak Jose tanggapi apa yang dimaksud dengan sempurna dan suci. Itu aja dulu. Jangan kemana-mana. Bukan, kan Ibu katanya Al-Quran itu menyempurnakan. Nah sekarang saya bertanya, apa yang disempurnakan dengan Al-Quran ketika di dalam Injil? Itu kan dari jawab sama teman saya bertiga. Teman saya tuh yang tadi itu yang saya simpulkan, Bang Pami bilang. Saya ulang lagi deh, Ode. Enggak, saya jawab lagi. Ini kan tentang kesempurnaan. Saya ulangi lagi kesempurnaan. Sekarang di Alkitab, di Injil sudah dikatakan, misalnya Nabi Zakaria atau arti kesempurnaan dan kesucian menurut perspektif Bapak itu dulu. Apa perspektifnya kesempurnaan dan kesucian ini? Ya ampun, Pak Jose. Silakan teman kami yang Kristen. Ya, silakan Pak Abdon dirangkum. Jadi lah, memang benar ya, kita belum sampai ke materi. Tapi materi ini juga kalau dibahas tentu tidak ada selesainya kan. Tapi pokok daripada inti yang kita bahas adalah pandangan kitab suci masing-masing, kan begitu. Nah itu jadi, mantap. Nah, jadi saya ambil analogi bahasa ya, bahwa Alkitab itu menurut pandangan saudaraku Muslim kotor, tidak suci, dan palsu. Oke. Nah, lah biar mudah kita cerna adalah kotor ya, bahwa kita ambil saja tidak suci adalah kotor. Alkitab itu, Bible itu adalah kotor, Al-Quran ini adalah suci. Jadi kalau ada sumbernya, ada 2 sumber, air yang bersih dan air yang kotor. Ini pandangan dari, tadi kan analogi yang saya sebutkan, tidak suci. Bukan, Bapak jangan mengarahkan premis bahwasannya pihak Muslim menunjukkan bahwa saya ulangi lagi aja ya.
Tunggu Bang Erik, saya sebutkan lagi aja kesimpulan dari teman-teman saya tadi. Saya sebutkan, Bang Erik mengatakan kitab suci itu artinya adalah firman Tuhan yang tidak bercampur dengan perkataan manusia atau buatan manusia. Bang Pami mengatakan kalau yang disebut dengan kitab suci itu bisa diuji harusnya secara ilmiah. Yang kedua, sempurna untuk semuanya, segala sesuatunya dan terjaga. Itu kata Bang Pami. Kalau kata satu lagi Bang Ersa menyimpulkan karena memiliki hukum-hukum yang menaungi segalanya. Nah, itu kesimpulan dari 3 teman muslim saya. Nah, silakan Anda paparkan juga apa perspektif kesempurnaan dan suci menurut kalian bertiga. Gitu. Kenapa kita ke materi dulu? Biar nggak salah paham dulu. Dasar dulu kita selesaikan. Oke, jangan dipotong-potong ya, sebab saya mendengarkan dari awal tadi. Saya mohon yang lain jangan dipotong ya, semuanya jangan apapun kata Pak, tapi jangan melebar ke materi ya Pak ya. Kalau melebar saya potong, saya berhak memotongnya. Silakan. Jadi tadi kan saya dengar analogi tidak cocok katanya ke kitab suci, cocoknya entah kotor ataan manusia. Manusia. Quran adalah wahyu, adalah penyampaian dari Allah ya, firman Allah. Nah, kalau kedua ini sudah berbeda, Bible ini disampaikan oleh manusia. Nah, ketika penyampaian Bible ini yang disampaikan oleh manusia, artinya sangat berbeda yang disampaikan dengan Allah. Dalam kurung itu Al-Quran. Nah, ketika Anda mengatakan wahyu itu adalah, Quran itu adalah wahyu, penyampaian dari Allah, maka intinya Anda tidak perlu untuk mengambil penyempurnaan itu atau membenarkan atau menyucikan ya, ataupun wahyu itu sudah mutlak, tidak perlu melihat atau memandang atau merujuk kepada perkataan manusia itu atau Bible. Nah, kalau memang Al-Quran ini adalah wahyu Allah, artinya tidak ada hubungan dengan perkataan manusia. Itu. Nah, pertanyaan saya tidak menyebut materi. Kalau memang wahyu itu, Al-Quran itu wahyu dari Allah, apakah Anda perlu membuat pembenaran ataupun mewahyukan itu adalah mutlak dari wahyu? Apakah Anda perlu mengambil dari kitab suci orang lain? Nah, itu saja. Oke, mungkin gini. Tadi ini pertanyaan langsung ke pertanyaan ya, tapi mohon maaf saya belum mendengarkan standar kitab suci di dalam perspektif Anda bertiga. Kalau teman-teman saya sudah menjabarkan itu, apakah setuju menggunakan perspektif standar dari pihak Muslim? Kalau kita menggunakan standar dari pihak Muslim, maka kita akan bertaut di situ saja. Yang memenuhi kriteria, maka itulah yang disebut kitab suci. Karena ini perspektif dari Muslim dulu. Dari tadi udah disampaikan beberapa poin. Dari pihak Kristen gimana nih? Standar kitab suci atau yang disebut dengan kitab suci itu apa gitu loh? Paham nggak pertanyaan saya? Silakan Pak Abdon. Jadi kitab suci Alkitab ini adalah sudah diimani ya, kalaupun menurut kami ini adalah disampaikan oleh manusia, tapi itu tentu diilhami oleh dari Tuhan. Nah, Alkitab ini tidak pernah menyinggung tentang Al-Quran. Nah, kalau tidak pernah menyinggung Al-Quran, berarti Alkitab ini berdiri sendiri tanpa membuat satu kebenaran daripada kitab-kitab suci lain atau mengambil ayat-ayat untuk membenarkan ayat-ayat di Bible. Nah, itu sudah mutlak sampai jangan dipotong, jangan berdiri sendiri tanpa mengambil ayat-ayat dari kitab suci manapun. Karena ini berdiri sendiri di sini nih. Nah, kalau Anda mengatakan itu wahyu, Al-Quran itu wahyu dari Allah, apakah Anda sudah bisa berdiri sendiri tanpa mengambil ayat-ayat membenarkan Quran itu dari kitab suci, baik dari sejarah, baik daripada kematerinya? Nah, itu saja. Apakah Anda bisa berdiri sendiri tanpa mengambil sejarah daripada Bible itu sendiri? Begitu. Oke, terima kasih Pak Abdon. Saya ringkaskan lagi pernyataan Pak Abdon tentang kitab suci adalah diterima oleh umat Kristen sebagai
firman dari Tuhan yang diceritakan atau dikisahkan oleh orang-orang, tetapi yang diilhami oleh Tuhan. Benar ya Pak? Bible ini menurut Pak Abdon berdiri sendiri. Dan kemudian Pak Abdon masuk ke dalam, Pak Abdon koreksi kalau salah. Saya boleh jawab nggak itu yang ini saya boleh jawab nggak? Cuma aja. Boleh. Sebentar boleh. aja. Saya juga boleh. Saya juga mau betulin kandang ayam. Kebetulan saya juga di kebun. Silakan Pak Eri. Silakan Pak Eri dijawab. Dan ini komentar yang terakhir karena saya akan segera live. Pak, bagaimana Anda mau katakan kalau Bible tidak mengambil dari Al-Quran, sementara Bible Anda kan duluan, Quran belakangan. Logikanya kan seperti itu. Itu kan logis. Kemudian Anda katakan Bible Anda berdiri sendiri. Anda nyadar atau tidak di dalam perjanjian lama itu bukan perjanjian baru, Pak. Itu diambil dari kitab Tanah, kitab Torah. Bukan perjanjian baru berdiri sendiri, tapi masih membutuhkan nubuat-nubuat dari kitab Tanah dan kitab Torah. Itu yang disebut dengan berdiri sendiri. Begitu, Pak? Kan tidak. Dan pertanyaan lucu Anda mengatakan kalau Bible tidak mengatakan seperti itu, kalau Al-Quran duluan kemudian Bible belakangan. Nah, lantas Anda mempertanyakan, seolah-olah mempertanyakan Al-Quran. Kenapa harus mengambil kisah-kisah daripada kitab terdahulu? Kami diwajibkan untuk mengimani para nabi dan kitab-kitab terdahulu. Dan Al-Quran itu adalah cerita yang diulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disampaikan kepada malaikat Jibril, kemudian diceritakan kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad mengetahui hal-hal sesuatu yang terjadi pada dahulu kala sebelum dia lahir. Ya. Saya rasa itu saja dulu dari saya. Saya juga mau live. Saya ada kerjaan. Kebetulan kandang ayam saya sudah mau rapuh. Saya mau pergi kandang ayam dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dari yang lain, Bang Erik, Bang Pami, untuk menanggapi dengan Pak Ersa nanti, atau yang lain mungkin silakan. Saya belum ketemu hasil dari pembahasan makna dari kitab suci dari Bro Edo dan yang lain, ya. Tetapi kalau misal pembahasannya sudah masuk ke materi, ya, suatu firman yang diturunkan oleh Bapa kepada Rasul atau Yesus atau sebagainya, itu merupakan sebuah firman dari Bapa. Bapak, coba Bapak buka 1 Korintus ayat 5 dan 7. Apakah itu firman dari Bapak? Boleh share screen, siapa yang bisa menampilkan? Berapa? Biar saya share screen. 1 Korintus ayat 5, 1 Korintus 5 ayat 7. Bentar, sabar ya. 1 Korintus 5 ayat 7. Yang lama itu. Coba bacakan. Buanglah ragi yang lama itu, benar bukan? Ya benar, coba bacakan. Oke, nggak usah di share screen, saya bacakan aja ya, biar waktunya agak ini. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Di sini sudah kelihatan Ibu Rifa dan teman-teman pihak Muslim dan Kristen. Apakah ini sebuah kalimat yang diwahyukan kepada Bapak? Apakah kalimat ini menandakan wahyu dari Allah tentang penyembelihan? Kan nggak masuk akal itu loh. Sedangkan Yesus itu bukan disembelih, Pak. Dia disalib, tetapi di kalimat ini dia disembelih. Apakah ini sebuah firman? Seharusnya berpikir, kalau memang ini sebuah firman di dalam Alkitab, bertolak belakang bahwa Yesus itu disalib. Terima kasih Bu Rifa, itu salah satu menandakan bahwa kitab suci Bapak bukanlah sebuah firman dari Bapak itu. Baik, Bang Erik, poinnya adalah 1 Korintus ayat 5 yang di situ menuliskan bahwa Yesus disembelih, tetapi pada faktanya Yesus disalib, dan itu pembuktian bahwa Bible bukan kitab suci. Nah, silakan dari pihak Kristen yang masuk ke materi pembuktian bahwa Al-Quran bukan kitab suci. Oke, saya lanjut ya. Nanti teman Ini saya. Pak Abdon ya. Oke ya.
Pak Abdon boleh menjawab 1 Korintus tadi, boleh menjawab dulu dan nanti boleh membuktikan Al-Quran bukan firman Tuhan. Silakan. Oke. Itu kan sudah masuk ke materi. Sebenarnya kalau air yang bersih itu dan awal sekali Alkitab itu bagi Anda adalah palsu. Oke? Jika itu semua palsu yang tertuang, yang tertulis di Alkitab ataupun di Bible itu Anda salah mengambil yang kotor. Oke? Nah, itu salah. Nah, itu pandangan Anda yang sudah melenceng mengambil ayat yang kotor. Maksud saya, di Alkitab tidak ada tertuang masalah tertulis tentang Al-Quran. Nah, sekarang Al-Quran itu yang diwahyukan oleh Allah itu tadi harusnya sudah bisa berdiri sendiri. Kenapa Anda masih mengambil materi-materi yang ada di Alkitab yang Anda sudah merasa itu palsu? Kan tidak ada hubungan, Bapak. Yang saya maksud di sini, apakah Al-Quran bisa berdiri sendiri? Itu belum dijawab. Apakah Al-Quran bisa berdiri sendiri tanpa mengutip pada sejarah daripada Alkitab? Itu yang saya tanya. Oke. Baik, saya jawab dulu, Cangkul. Saya jawab dulu. Suara saya yang robot atau Pak Eri nih? Halo, ini bagaimana? Ya, silakan. Jaringannya kurang bagus, putus-putus. Siapa yang kurang baik, saya atau Pak Eri? Punya Bang Heri. Bang Heri. Ya, saya sudah keluar sih. Iya, Pak Eri, jaringannya buruk. Saya sudah keluar sih. Udah kudu mau mau keluar, Bang. Makanya saya Cuma ini masih bisa didengar enggak? Bisa tapi putus-putus. Bisa tapi putus-putus. Oke, lanjut aja. Mungkin bisa kita tangkap. Baik, sekarang begini saja. Baik. Nah, Anda salah persepsi. Kenapa saya katakan Anda salah persepsi? Al-Quran berdiri sendiri. Iya, karena Al-Quran itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Muhammad melalui malaikat Jibril. Al-Quran tidak menjiplak Bible. Yang Al-Quran ceritakan adalah kisah-kisah para nabi. Yang mana para nabi ini juga bukan punyanya Kristen. Tidak ada di dalam Al-Quran menjiplak tentang firman Tuhan kepada Yohanes. Tidak ada di dalam Quran menceritakan tentang firman Tuhan kepada Lukas. Tidak ada di dalam Al-Quran menceritakan tentang firman surat-surat Paulus. Tidak ada. Yang diceritakan oleh Al-Quran, yang diulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kepada Muhammad adalah cerita para nabi-nabi terdahulu. Ya, paham maksud saya? Bukan dalam berarti Al-Quran mencontek Bible Anda atau mengambil kitab suci dari Bible Anda. Bible bukan Injil. Bible bukan Injil, karena di dalam Al-Quran yang diceritakan di dalam Al-Quran yang menceritakan Injil tidak ada. Nggak ada, Pak. Jadi Anda salah persepsi, Anda salah mengerti tentang apa yang saya maksud. Ya kan? Nah, Al-Quran apakah bisa berdiri sendiri? Ya iyalah, orang Al-Quran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja Al-Quran sini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kepada Muhammad tentang daripada awal kejadian alam, awal kejadian manusia sampai kepada Muhammad. Diceritakan kepada Muhammad agar Muhammad berpengetahuan tentang hal itu. Itu maksud saya, Pak. Oke, saya pamit dulu. Mungkin jaringan lebih parah lagi. Oke, Bang Pami, silakan ditambahkan, Bang Pami. Ya, Pak Abdon begini, Pak Abdon. Jadi kalau saya pribadi, saya nggak tahu yang unsacred. Justru saya menganggap itu. Tadi kan saya bilang pertama, ya, apapun yang saya katakan itu kan tidak akan mengganggu keimanan kalian. Cuma, Pak. Ini kan jadi kita makanya lebih enak tuh kita masuk keluar buang dulu lah itu teologi kita gitu, keimanan kita buang dulu. Kita kan akan menguji ini itu kan, jadi saya percaya tuh kalau Kristen itu menganggap bahwa
di Bible itu ada larangan, ada perintah, ada cerita-cerita, dan ada perkataan Tuhan itu sendiri gitu. Itu saya percaya gitu. Ya, makanya tolonglah nggak usah lagi itu kayak seolah tuh menggiring kalau misalnya kalau semua Muslim tuh kayak seolah benci sama Bible gitu. Ya gitu Pak Ladun ya. Itu aja ya. Makasih ya. Oke, sebentar saya simpulkan biar nggak melebar ya. Soalnya ini materi ini sebenarnya singkat, tapi takutnya kita melebar kemana-mana. Yang pertama kita tadi perspektif suci, kitab suci dan sempurna. Dan teman-teman Muslim sudah menyampaikan, tadi ada beberapa poin sudah saya sebutkan, nggak perlu diulang. Lalu Pak Abdon mengatakan nih, untuk Pak Abdon saya pertegas lagi. Menurut Pak Abdon, tadi ada pihak Muslim yang bertanya. Yang dimaksud dengan firman suci dan sempurna itu adalah kitab yang diterima oleh pihak Kristen yang dituliskan oleh beberapa orang yang diilhami oleh Roh Kudus atau Tuhan itu sendiri. Kurang lebih begitu ya tadi Pak Abdon ya. Itu perspektif kitab suci menurut Pak Abdon. Benar ya? Kalau untuk Pak Tunas Daud tadi adalah Bible bisa diuji sempurna seperti Bapa. Itu menurut Pak Tunas Daud yang saya catat. Nah, jadi 3 ini yang akan kita simpulkan. Kemudian yang pernyataan teman-teman Muslim juga sudah dipegang ya. Yang pertama Bang Erik mengatakan kitab suci. Ya. Dari saya akurat Bu, keakuratannya Bu. Dari saya. Oh ya, keakuratannya. Akurat dalam segi sejarah atau kisah gitu ya Pak ya? Oke, kalau Pak Jose tadi sebenarnya panjang, cuma saya hukum-hukum ada di PL, kata Pak Jose gitu. Hukum-hukum ada kok di PL, kenapa lele jadi ini, itu sudah masuk ke materi. Nah, lalu di dalam ini saya ulangi lagi, menurut Bang Erik, kitab suci atau firman Tuhan itu adalah firman Tuhan yang tidak bercampur karena dia tidak terkotori oleh campur tangan manusia, kata Bang Erik. Bang Pami bilang bisa diuji secara ilmiah dan terjaga dan juga untuk sempurna untuk semua orang, artinya hukumnya untuk semua. Dan Bang Ersa mengatakan hukum itu menaungi segalanya. Bisa dipahami di situ dulu ya. Kita di situ dulu. Nah, perspektif kitab suci dan sempurna ini kita sudah punya masing-masing gitu. Nah, lalu tadi Bang Erik mulai masuk ke materi. Pak Jose sebenarnya sudah masuk ke materi tadi, tapi saya stop dulu karena kita belum ke materi karena kita harus dapatkan dulu kesimpulan kitab suci. Sekarang Pak Abdon juga sudah masuk ke materi, Pak Erik sudah masuk ke materi. Pak Erik mempertanyakan, membuktikan di 1 Korintus 5, kitab suci pernyataan bahwa kalau itu diilhami oleh Tuhan, kenapa di situ dikatakan disembelih sementara Yesus sendiri faktanya disalib. Itu satu kata Pak Erik sebagai pembuktian bahwa kitab Bible bukan kitab suci dan sempurna. Pak Abdon mengatakan Al-Quran itu tidak sempurna karena mengatakan Al-Quran itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa kitab suci lain, dan sudah dijawab oleh Pak Heri Dayak yang mengatakan Al-Quran ini bukan menjiplak, tetapi menceritakan kisah nabi-nabi sebelumnya, karena memang kami umat Islam percaya nabi-nabi sebelumnya dan kitab sebelumnya. Bisa dipahami sampai di sini ya? Biar kita lanjut nih. Saya tadi bukan bilang kita Al-Quran itu bukan kitab suci ya. Apa tadi Bu Ripa bilang? Saya bilang tidak bisa berdiri sendiri gitu ya Pak? Tidak bisa berdiri sendiri saja. Ya, itu namanya kerana mohon maaf ya. Baik, saya tidak akan menggiring. Kalau saya salah tolong dikoreksi. Baik. Iya Pak Jose? Iya Pak Jose? Ada yang bisa ditanggapi? Oke, baik. Kalau gitu kita lanjut. Mau. Tadi dari pihak Muslim ya. Belum tunggu. Tadi pihak Muslim sudah menjabarkan dan sudah mulai pembuktian antara Pak Abdon dengan Pak Erik, sudah mulai pembuktian. Sekarang silakan Pak Jose boleh masuk ke pembuktian atau menyikapi lagi tentang 1 Korintus 5 yang diajukan oleh Pak Erik sebagai pembuktian bahwa kitab Anda bukan kitab suci karena ada di situ menyembeli tapi faktanya Yesus disalib. Mungkin Anda bisa jawab itu dulu atau kembali mempertanyakan ke pihak Muslim atau pembuktian bahwa Al-Quran bukan kitab suci menurut perspektif kita yang ada di sini yang sudah saya rangkumkan tadi. Silakan Pak Jose. Saya selesaikan dulu Pak Yose ya. Nih. Silakan. Ini tadi awal sekali bahwa pandangan saudaraku Muslim bahwa Alkitab Bible ini adalah palsu. Setuju ya? Nah, siapa yang bilang? Sorry, saya belum tahu itu. Ada yang mengatakan bahwa Bible palsu? Ya kan kalau kita bisa, materinya siapa? tadi saya ambil tadi kitab suci ya tidak setuju. Nah, itu diarahkan ke palsu atau tidak. Nah, saya ambil ke palsu. Oke? Tadi kotor mungkin juga kata-kata palsu kayaknya kurang tepat. Tunggu, saya tanya pihak Muslim dulu. Kira-kira ada yang sepakat bahwa di sini Bible kitab palsu? Antara narasumber saya, Pak Erik, Pak Ersa dan Pak Pami, bagaimana? Tolong ditanggapi dulu ini biar nggak melebar nanti biar tidak ada penggiringan opini. Kalau menurut saya lebih baik jangan pakai kata palsu.
kalau kita bicara palsu berarti ada aslinya. Nah, kalau kalian bilang palsu, aslinya yang mana coba? Saya mau tanya. Ini Pak Chris Lembek, mohon maaf, Anda nanti ya Pak. Mohon maaf ya Pak. Ini tanggapan dari saya ya Pak. Ya Bu. Ini ya. dari pihak Muslim ya? Dari saya pihak Muslim Kristen. Pak. Saya Muslim. Oh, saya Muslim. Oke, Pak Chris Lembek. Kira-kira tunggu dulu Bu Rifa. Saya minta. Apa kira-kira ini? Saya menanggapi dulu. Kitab suci ini apa? Menurut Pak Anda Erik, apa? silakan. Tunggu dulu Ya, silakan Pak Erik. Dari tadi Bapak kami menganggap bahwa kitab Bapak kotor, tapi sama sekali saya tidak mengatakan itu. Yang kedua, kami tidak pernah mengatakan bahwa kitab Bapak itu palsu. Ya, saya cuma menyatakan benarkah bahwa Injil ini firman dari Tuhan, firman dari Bapak yang diilhami oleh Rasul-Rasulnya. Kalau yang ini saya lebih setuju. Tapi di sini saya tidak mengatakan Bapak kitab Bapak itu palsu ya. Oke, dari Bang Erik ya, dari Bang Fahmi silakan. Ya, tadi itu saya permasalahkan tuh soal kanonisasi. Jadi kenapa ada bongkar pasang dan kenapa dari 3 denominik, Katolik Roma, Protestan, dan Ortodoks itu berbeda-beda jumlah bukunya, gitu ya. Oke. Artinya tidak ada perkataan bahwa Anda setuju pernyataan bahwa pernahkah Anda mengatakan dari tadi bahwa Bible ini adalah kitab palsu? Itu dulu, biar Pak Abdon tidak menyimpulkan bahwa kita pihak Muslim menuduh kitab mereka palsu. Biar selesai dulu nih, kita jadi nggak ada penggiringan opini. Silakan Pak Fahmi. Ya, kalau disebutkan saja kapan saya bilang kalau saat ini itu kalau itu palsu gitu. Oh, berarti nggak ada. Pak Ersa gimana? Soalnya tadi narasumbernya 3 ditambah Pak Eri. Pak Eri sekarang sudah keluar. Silakan Pak Ersa menggantikan Pak Eri lagi. Oke. Kita juga sama. Nggak pernah menyebut palsu, yang ada dikotori dengan tangan manusia. Oke. Baik, mungkin Pak Abdul sudah paham. Jadi Pak Abdul silakan dibenarkan narasinya dalam artian. Sebelum Pak Abdul, bentar Pak Abdul, bentar. Silakan. Ibu Ripa. Iya. Silakan Pak. Kita tadi kita kan berkonteks pada makna dan kesucian. Jadi saya bilang tadi, jangan lupa teologi antropologi dan teologi tradisi suci. Itu berkaitan dengan kata Bapak Rami tadi terkait kanonik. Itu perlu kita ulas. Kenapa? Karena berkaitan teologi antropologi dan teologi tradisi suci. Ini tradisi suci ini perlu kita ulas. Kenapa saya bilang perlu kita ulas? Karena yang namanya menetapkan bahwa manuskrip ataupun tulisan-tulisan itu benar-benar dari Tuhan, itu kan nggak sembarangan, itu ada proses yang panjang itu. Makanya saya bilang tadi tradisi suci, begitu, itu nggak boleh kita lepaskan. Boleh dari pihak dari teman kita, saudara kita Muslim, boleh. Oke, itu maksud saya. Oke, silakan. Oke, dari Pak Tunas Daud langsung. Waalaikumsalam, sebentar biar ini nggak terganggu. Ada yang mau ngomong dulu cepat biar nggak terbuang waktu kita. Ayo, ada apa? Boleh nggak saya ngajuin satu pertanyaan aja kepada pihak Kristen? Satu aja. Ini siapa Pak Fahmi ya? Bukan, saya Ryan. Ini Pak Ryan, mohon maaf, kita yang narasumber aja dulu ya, maksudnya biar nggak melebar kemana-mana. Di sini saya sebutkan lagi narasumber kita dari pihak Muslim. Tadi sebenarnya ada Pak Fahmi, Pak Erik, dan Pak Eri. Kemudian karena Pak Eri tidak permanen, artinya tidak bisa selesai, maka Pak Ersa kita jadikan sebagai ganti Pak Eri. Dan dari pihak Muslim ada Pak Tunas Daud, Pak Jose, dan Pak Abdon. Tema kita adalah perspektif kitab suci dan sempurna menurut keimanan masing-masing. Kita sudah dapat beberapa kesimpulan. Nah, sekarang kita masuk ke pembuktian. Tadi sudah ada premis dari Bang Erik bahwa 1 Korintus 5 itu belum ada yang menanggapi ya dari pihak Kristen. Kemudian premis dari Pak Abdon, pernyataan bahwa Al-Quran itu tidak bisa berdiri sendiri, sudah dijawab Pak Eri. Kemudian lagi Pak Fahmi mengatakan bahwa tentang kanonisasi. Kalau ini Pak Fahmi lebih cenderung ke ilmiah, maksudnya bisa diuji secara ilmiah tentang kanonisasi. Kenapa kok berbeda-beda? Itu menurut Pak Fahmi. Ditanggapi oleh Pak Tunas Daud yang mengatakan disinilah yang harus dibahas tentang kanonisasi ini karena ini menyangkut tentang tradisi suci. Itu kata Pak Abdon. Artinya di sini secara tidak langsung Pak Abdon menanggapi langsung Pak Fahmi dan belum ada yang menanggapi Pak Erik, dan Pak Abdon sudah ditanggapi oleh Pak Heri Dayak. Silakan Pak Jose untuk memberikan sanggahan atau pembelaan dan kemudian juga memberikan premis kepada pihak Muslim, mungkin ditanggapi oleh saudara Muslim saya. Silakan Pak Jose. Baik, terima kasih ya. Jadi tadi Pak Erik terakhir menanyakan tentang 1 Korintus 5:7 ya.
Jadi itu kan Yesus katanya disembelih, kan? Nah itu kan mengacu kepada Yesus sebagai domba Allah, Bapak. Ya. Karena Yesus itu kan yang kita pahami adalah anak domba Allah yang menebus umat manusia, gitu. Jadi dalam perjanjian lama pengampunan dosa itu harus mempersembahkan korban, yaitu domba, gitu. Jadi diumpamakan dalam 1 Korintus tadi itu bahwa Yesus itu anak domba Allah gitu yang disembelih untuk pengampunan dosa kita. Jadi mungkin menurut Bapak tidak masuk akal ya karena Bapak tidak. Saya rasa nggak usah disimpulkan Bu Rifa, nggak usah Bu Rifa. Oke, baik. Jadi oke Pak Erik bisa dipahami ya. Nangkap aja, pemirsa yang lain nangkap aja. Takutnya Ibu bukan menyimpulkan malah jadi jadi kabur lagi ya. Oke, jadi yang kedua, jadi saya simpulkan tadi pembicaraan saya simpulkan ya. Pak Jose selesai belum? Silakan Pak Jose. Belum. Selesaikan dulu Pak Jose. Silakan. Iya, oke. Sekarang saya ke materi mengenai tadi premis yang saya bawakan ya. Saya mau share. Bawa satu ya Pak. Bawa satu aja ya. Oke, silakan share screen silakan. Boleh kayaknya bisa. Tunggu Bu Rifa. Berarti kita setuju bahwa Bible ini adalah perbedaannya saja ya, bahwa bukan palsu, bukan tidak suci, hanya saja ini setuju kawan-kawan bahwa Bible ini dituliskan oleh manusia dan Al-Quran ini wahyu dari Allah, gitu kan? Oke, sebentar ya. Kita belum ada kesimpulan ke sana Pak, karena kita sedang melakukan pembuktian. Kan kita gini, pihak Muslim mengatakan begini menurut kami yang suci dan sempurna. Kalau pihak Kristen begini menurut kami yang suci dan sempurna. Nah di situ kita sedang masuk ke materi untuk pembuktian klaim kita itu, gitu loh Pak. Ya, jadi intinya di sini kan kita harus ambil inti dulu sebelum masuk kita ke materinya, pembahasannya. Kita harus setuju bahwa dari hasil tadi itu ya, yang dikatakan tadi Ersa bilang dikotori, ya kan, ternyata itu hanya ditambahin oleh tulisan manusia, itu oke kan? Bukan belum ada yang menyanggah kan? Enggak, itu belum ada. Sekarang saya simpulkan tadi bahwa Bible ini adalah dituliskan oleh manusia dan Al-Quran ini kesimpulan Bapak ya. Wahyu dari Allah, kan begitu tadi kesimpulannya. Iya. Nah, kira-kira setuju juga ini. Bang Emil, tolong di-mute dulu Bang Emil biar nggak mengganggu dan noise. Silakan Pak Erik, Pak Pami setuju dengan pendapat dari Pak Ardon, narasumber kita yang bertiga, silakan. Saya rasa kita langsung ke materi gitu loh. Bu, nanti aja di akhir Bu, karena kita memang selalu sepakat tidak setuju dari awal pun. Jadi saya rasa nggak usah ditanya. Pak Abdon selesaikan dulu dengan Pak Jose. Silakan Pak Abdon dengan Pak Jose. Bukan. Gini, tidak, maksudnya Pak Abdon dengan Pak Jose silakan dulu untuk berembuk. Pak Abdon gini, Pak Abdon maaf ya Pak Abdon. Kita itu berdebat itu udah lama lah, nggak pernah kita sepakat tentang satu hal. Jadi saya rasa nggak usah kita tanya ke mereka, karena apapun pengertian mereka dengan kita pasti berbeda, Pak. Dari tadi juga Bapak tanyakan apakah palsu atau tidak, sementara yang lain bilang sebagian palsu, tadi ada yang bilang. Tapi yang lain yang ini enggak gitu loh. Jadi kan sulit silakan. memegang perkataan mereka. Benar Pak Jose, kita belum bisa menyimpulkannya. Siap materi. Langsung Pak Jose saya catat. Di sini saya udah share screen di sini kan. Di dalam Al-Qur'an dikatakan dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tanda bagimu adalah bahwa engkau tidak berbicara dengan manusia selama 3 hari kecuali dengan isyarat." Kan? Itu 3 hari secara jelas dalam Al-Quran dikatakan. Kenapa berbeda dengan yang di Injil yang sudah ada tertulis sebelumnya? Di sini dikatakan ketika Zakaria meragukan bahwa dia akan memperoleh anak pada usia tuanya, dikatakan sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya itu ini terjadi. Ayat apa Pak? Ayat ini apa dalam ini? Lukas. Dalam Lukas 1 ayat 20. Lukas 1:20. Berarti ini komparasi ayat ya? Oke. Ya, komparasi. Jadi di sini dikatakan bahwa Zakaria, ya sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai hari di mana semuanya terjadi. Berarti sehari terjadi ketika anaknya sudah lahir, ya kan? Jadi kita lihat di sini. Ya. Di dalam Lukas 1 ayat ke 64 ya dikatakan. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya, ya kan? Ini setelah kelahiran Yohanes Pembaptis atau Nabi Yahya dalam Ishak. Lalu kenapa yang kisah yang udah sempurna ini kenapa harus disempurnakan lagi menjadi 3 hari dalam Al-Quran? Dalam hal ini siapa? Apakah ini campur tangan manusia? Ya kan? Apakah ini yang lebih, saya akan bertanya, ini yang lebih sahih mana ini? Apakah yang di Alkitab, yang 9 bulan lebih? Mana yang lebih benar ya? Sahih, ya lebih benar. Sahih yang lebih benar, baik. Gitu. Pak Tunas Daud, premis dan sanggahannya? Iya, siap, makasih Pak Jose. Pak Tunas Daud, premis dan sanggahannya sudah?
Saya masih di tahap apa tadi, tapi nggak apa-apa. Di tahap awal ya, di tahap awal ya, Iya, belum materi Pak Tunas Daud. iya, Ya. Tapi tadi sepertinya Pak Tunas Daud tertarik membahas Bang Pami karena itu masalah kanonisasi ya. Saya sudah mencatatnya karena di itu sini. nanti akan berkaitan nanti tuh ke materi Baik. pasti itu. Karena Sekarang linear dari ya, dan berbanding lurus. Kalau dia berbanding terbalik itu diragukan. Ya, siap. Pak Abdon sudah bisa sepakat dengan Pak Jose dan Pak Tunas Daud? Selesai Pak, biar kita lempar ke pihak Muslim nih untuk menanggapi. Saya ikutin aja dulu. Saya pamit sekalian Bu, mau makan siang dulu. Terima kasih. Oke, diganti sama pihak Kristen lain. Ya. Siap, Pak Jose. Pak Abdon dan Pak Tunas Daud, terima kasih. Oke, Pak Jose. Oke, terima kasih. Ditunggu Pak kehadirannya Pak. Iya. Oke, baik. Di sini Bang Erik sudah ditanggapi tentang 1 Korintus 5 dari Pak Jose tadi, mohon ditanggapi bahwa itu perwujudan bentuk domba Tuhan yang disembelih. Itu menurut Pak Jose. Silakan Anda mau menanggapi lagi boleh. Nah, dan premis dari Pak Jose, perbandingan surat Ali Imran yang di situ tentang Zakaria itu berbeda di Lukas 1:20, Lukas 1:64. Manakah kira-kira yang lebih benar kalau Al-Quran itu benar? Itu boleh menanggapi siapapun, Bang Pami, Pak Ersa, ataupun Bang Erik, silakan. Nah, silakan saya berikan ke Bang Erik dulu untuk menanggapi 1 Korintus tadi dan sanggahan Pak Jose, kemudian mungkin ingin menjawab lagi Pak Abdon, Pak Tunas Daud, atau Pak Jose tadi. Silakan Bang Erik. Jadi pernyataan dari Jose bagi saya itu bukan Alkitabiah. Ya, di situ jelas dikatakan bahwa yang disembelih itu adalah Kristus, itu adalah Yesus. Sebagai domba, Yesus itu bukanlah binatang. Gitu loh. Yesus itu manusia, anak Allah. Gitu loh. Apapun yang dikatakan di dalam kitab Injil itu bukan suatu makna yang berbeda. Dikatakan Yesus sebagai domba binatang dong, lebih membahayakan itu loh. Sedangkan ya di dalam Injil Yesus sendiri itu disalib, bukan disembelih. Nah, pernyataan ini apakah termasuk dari firman yang disampaikan kepada Rasul Kristen? Itu loh sebenarnya pernyataan yang saya tanyakan ke Jose. Tetapi pemahamannya berbeda, ya is okay. Tetapi yang jelas bagi saya jawabannya bukan Alkitabiah. Karena jelas tertulis di situ disembelih. Kalau perumpamaannya sebagai domba, saya tidak terima karena Yesus itu seorang manusia, anak Bapa. Saya tidak mau seorang Yesus atau Isa itu dianggap sebagai binatang. Oke, terima kasih. Oke, mau menanggapi premis dari ketiga pihak lawan mungkin? Tadi kan menanggapi premis Bang. Ya, menanggapi Jose ya. Kita harus lihat dulu Lukas ini berbicara yang mengatakan 3 hari. Saya sebutkan aja ayatnya. Karena ini bicara ayat, memang kita harus ini sih. Kalau Bang Erik sudah menguasai, nggak apa-apa, kita nggak kutipkan ayatnya. Ya. Gimana? Lanjut. Saya memberikan premis ya. Di dalam Al-Quran itu, saya katakan lagi, itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Apa yang saya yakini, jikalau itu 3 hari, itu yang saya yakini. Itu loh. Karena ini suatu firman dari Sang Pencipta. Kalau di dalam Lukas itu adalah firman dari Tuhan, tidak jadi masalah bagi saya. Yang jelas saya meyakini apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Simple. Oke. Bang Pami silakan. Tadi ini lebih mengerucut ke Pak. Saya itu tidak makan ikan dan saya memang tidak makan ikan. Apakah saya itu mengikuti Imamat 11 ayat 9 dan melanggar Nahl ayat 14? Tidak, Pak. Saya memang secara fisik itu memang nggak bisa makan ikan. Saya nggak tahu kenapa gitu. Dari kecilnya gitu ya. Soal itu. Terus begini, kalau yang soal kanonisasi gitu kan. Sekarang kita simpel aja lah gitu. Kenyataannya gitu kan. Kenyataannya itu berbeda-beda itu kitabnya itu, dan itu saya pikir suatu indikasi bahwa sebenarnya itu bukan dari Tuhan itu sendiri yang menentukan apa itu kitab suci umat Kristen, tapi maunya dari manusia. Makanya tuh silakan itu dibantah saja gitu, jadi berdasarkan ayat gitu, bahwa seluruh Bible itu adalah
dari Tuhan. Itu aja gampangnya. Nah, sedikit mengenai yang dari Pak Jose itu kalau kita baca di surah Maryam di awal-awal tentang kisah Zakaria dan Yahya itu, dan kemudian kita bandingkan dengan Lukas 1 ya. Jadi begini, di Lukas 1 dan 2 itu disertai juga dengan adanya tuh yang namanya itu tidak sesuai dengan sejarah. Saya ambil contoh itu tentang Raja Herodes. Raja Herodes Agung itu wafat tahun berapa? Lukas 2 disebutkan itu dalam satu masa. Begitu Yesus lahir, kemudian Maria dan Yosef kembali ke Nazaret untuk didata, untuk disensus. Begitu. Bagaimana mungkin yang satu berada, yang sudah mati duluan 4 atau 6 tahun sebelum Masehi, dan kemudian sensus yang dilakukan di tahun 6 atau 5 atau 7 itu dalam satu masa yang sama dengan kelahiran Yesus itu. Coba jelaskan secara mungkin kalau punya data juga silakan ditampilkan gitu. Jadi kita semua tuh teredukasi gitu ya. Oke, terima kasih. Sebelumnya ini mohon maaf, ini Pak Erik mau izin dulu ke toilet, nggak apa-apa. Mungkin dari pihak Muslim ada yang bisa backup dulu sebentar. Kores, bisa speak up, Kores? Pak Budangon? Atau yang lain pihak Muslim, HR, mana ini? Saya juga mau izin sebentar. Oke, saya sedikit nambahin. Ini siapa ini? Tunggu. Saya. Enggak, saya mau minta moderator dulu menggantikan saya sebentar. Saya ada keperluan. Moto, Tuan Moto bisa bentar? Yang menyimak dari tadi pada tidur ini semua kali ya? Bang Tuan Moto? Di sini yang sedang ada di sini siapa sih sebenarnya ini dari pihak Muslim ya? Basin. Kok giliran Basin bisa Basin? Ini pada kemana kok? Di sini ada orangnya tapi kok nggak ada suara gitu ya? Pada makan kali. Iya, soalnya kan kita nggak bisa bergantian gini kalau ada keperluan gini, jadinya. Bukannya. Iya. Basin. Sorry, Basin tolong di moderator. Ya, tolong gantian kita sholatnya, gantian kita ke toiletnya. Basin tolong di moderatori. Basin dari tadi menyimak. Saya rasa kalau nggak nanti bisa ditanyakan kepada narasumber. Saya kasih moderator ke Basin. Kemudian satu lagi, tolong carikan satu orang Muslim untuk backup ganti Bang Erik sebentar sebelum beliau selesai ke toilet juga karena ada urusan. Biar kita selesaikan semua. Karena kan pihak Muslimnya harus sholat zuhur dulu, harus ini dulu. Nah kita bertepatan dengan waktu zuhur nih. Iya, ayo nih. Siapa? Tolong pihak Muslim speak up dong giliran di ini. Mungkin siapa itu? Tunggu saya catat dulu namanya. Bang Esra dan Pak Tunas Daud, Pak Jose juga sudah keluar. Saya harus meninggalkan lapangan dulu karena saya terkendala juga, harus sholat zuhur juga, harus ke toilet juga. Saya tinggalkan dulu dan saya berganti ya Pak Abdon dan Pak Tunas Daud. Silakan Bu. Oke Bu Ya. Tripa, silakan Bu. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah tadi ya. Silakan dilanjut. Iya, makasih Bu. Silakan Basin dilanjut. Giliran Muslim ya, Uni? Bang Esra ya tadi ya? Tadi giliran Mbak Elsa sebentar baru dilemparkan ke pihak Muslim untuk menanggapi ataupun menyanggah atau memberi premis. Silakan. Oke, silakan. Silakan Pak Esra. Oke, terima kasih. Saya ingin menambahkan saja. Jadi kalau yang tadi disampaikan, yang Pak Yose tadi tentang Al-Maidah, Zakaria beda dengan yang Lukas. Sebetulnya hampir semua berita, semua para nabi tentang dari awal Adam sampai tentang Isa, itu semua berbeda. Semua nabi yang disebutkan di kitab Bible, tentang Nabi Nuh, tentang Nabi Ibrahim, tentang Nabi Musa, hampir semua berbeda. Nah, perbedaan ini akan mengerucut. Kenapa sering sekali hanya muncul di Isa? Nah, ini yang sebetulnya harus jadi pemikiran. Kenapa hanya di Isa? Itu aja. Jadi kalau berbeda, semua berbeda. Gitu loh. Jadi intinya pokoknya Nabi Isa.